Perkenalkan, nama saya Mario Laurentius Raguel Solang dengan NIM 11S25055. Di sini saya akan menjelaskan tentang branching dan repetition pada VS Code. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tugas 1, yaitu kalkulator BMI yang diterapkan pada bagian branching dan repetition. Jadi di sini pertama, seperti biasa dalam bahasa C, memasukkan bagian input standar, standar input dan output, lalu integer main, di mana integer main ini terdapat float, yaitu float yang berat, tinggi dalam bentuk cm dan tinggi dalam bentuk meter, serta BMI. Lalu ini adalah char ulang, maksudnya untuk setelah ini selesai, setelah ngerannya ini sudah selesai, nanti kita bisa ditanyakan lagi apakah mau mengulang percobaannya lagi atau tidak. Lalu ada do untuk melakukan perintah. Printf, nanti dia akan ngeprint kalkulator BMI. Nah, di sini kita akan memasukkan input dengan kodenya printf. Jadi dia akan ngeprint masukan berat badan kilogram. Lalu dia juga akan nge-scan dengan %f atau %float. Lalu ini juga sama, printf masukkan tinggi badan cm dan scanf. Jadi kita itu juga, lalu di sini ada konversi cm ke meter, dimana tinggi meter ini kita tinggi cm ini kita konversi ke tinggi meter dengan dibagi 100. Nah, untuk rumus hitung BMI yaitu berat dibagi tinggi meter dikali tinggi meter, atau tinggi meter pangkat 2. Lalu di printf, nilai BMI Anda adalah %2 float per garis miring n atau BMI. Jadi per n ini itu adalah untuk membuat baris baru dari output yang nanti akan diberikan. Jadi ini percobaan kategori BMI. Jika BMI ini kurang dari 16, maka kategorinya severtiness. Selain itu, jika BMI-nya ini kurang dari 17, maka moderateiness, dan seterusnya. Sampai di bagian else, jika BMI ini tidak ada mungkin lebih dari, tidak ada keterangan di sini, maka dia akan distatuskan sebagai obesitas kelas 3. Nah, lalu di sini tanya ulang, apakah Anda ingin menghitung lagi? Maka ini nanti akan di-scan %C seperti ini, %char, dimana %char ini bakal mendeteksi char ulang atau mengulang pertanyaannya. Jadi nanti while ini ulang Y. Jadi printf, setelah, jika tidak kita mengulang, maka nanti akan memprint terima kasih telah menggunakan kalkulator BMI, return 0. Contohnya berat badan dia masukin 65, tinggi badan 170 cm, maka nilai BMI Anda adalah 22,49, kategori normal. Dimana kategori normal itu adalah BMI ini harus kurang dari 25. Nah, jika kita mau menghitung lagi, kita mencet Y, maka dia akan mengulang lagi karena dia terdeteksi char ulang. Jika kita masukkan lagi, jika kita memilih untuk tidak, maka dia akan memprint terima kasih telah menggunakan kalkulator BMI sesuai output yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian program penjumlahan angka positif. Jadi dimana jika masukkan angka positif, dia ini akan memprint masukkan angka positif dan masukkan angka negatif untuk berhenti. Jadi dia ini akan menjumlahkan seluruh angka positif yang kita berikan pada input. Dan kalau kita memberikan angka negatif untuk inputnya, nanti dia akan berhenti secara otomatis. Jadi jika angka yang kita berikan ini kurang dari 0, maka berhenti.
jika angka sama dengan 0, maka dia akan melanjutkan. Jadi total angka ini bakal ditambahkan dengan angka. Contohnya seperti ini. Misalnya kita tambahkan angka inputnya 2, lalu tambahkan 4, tambahkan 6, lalu kita masukkan minus 1, maka dia akan berhenti karena yang angka yang kita berikan itu adalah minus 1. Dimana yang angka yang positif ini bakal ditambahkan dengan semuanya ini. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. Maka total penjumlahan angka positif adalah 12. Dan program selesai karena kita memasukkan input negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian terakhir, yaitu bagian masukkan bilangan positif, dimana tugas 3 ini atau studi kasus 3 ini akan melakukan perulangan bersarang, dimana seperti biasa input standar, input output, dan integer-main. Jadi di sini pertama akan di print f, masukkan bilangan bulat positif nilai n, lalu scan f persen d, lalu dan ampersa n. Lalu jadi di sini ada validasi sederhana atau codingannya. Jika n itu kurang dari sama dengan 0, maka dia akan ngeprint input harus bilangan bulat positif, return 1, atau mengulang lagi. Dia bakal tidak akan selesai, tapi dia akan melakukan perulangan. For integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, maka i bakal menghasilkan baris baru lagi. Jadi dia ini akan ngeprint bintang sesuai yang ditulis di sini. Dimana setiap barisnya ini bakal menghasilkan baris baru. Misalnya bila kita masukkan bilangan bulat positif yang n yaitu 3, maka dia akan menghasilkan 3 baris, 1, 2, dan 3. Dan setiap baris ini menghasilkan tambahan 1 bintang sesuai dari perulangan bersarang ini. Dimana di sini itu dibuat i plus plus, yang artinya setiap baris itu bakal menambahkan 1 bintang. Jadi demikian penjelasan saya pada bagian branching dan repetition. Sekian dan terima kasih.